Nah, cuman yang di luar ekspektasi adalah ternyata saat kita lewat Jatinegara, bayangan tuh udah Jatinegara tuh gelap karena hutan jati. Siap nggak? Oke, ini tepat 1 minggu dari kita sampai ke rumah masing-masing. Jadi kita tuh pulang di tanggal 1 Desember ya. 1 Desember. Perjalanan yang cukup mengasihkan. Jujur aja dari berangkat sampai pulang nggak lelah ya. Enggak. Jadi benar-benar enjoy karena kita lewat jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Nah, ngomong-ngomong soal jalan yang berbeda, nanti kita spill dulu tipis-tipis. Ini buat rekomendasi teman-teman yang mau ke Dieng supaya ada varian baru lah ya, lebih variatif lah gitu ya perjalanannya. Jadi untuk berangkatnya nih, Ara nggak bisa jelasin nggak? Kita berangkat tuh dari mana, lewat mana, terus berangkat jam berapa, nyampe jam berapa? Oke, untuk keberangkatan sendiri kita berangkat di jam 11 ya. Jam 11 ya. Kita berangkat dari Kuningan, terus kita lewat ke arah Slawi, lewat jalur tengah ya. Ke arah Slawi, terus Rada Dongkal, terus masuk Jatinegara dulu ya. Jatinegara, Rada Dongkal, terus kita masuk ke daerah Kajen, terus ke apa namanya tuh? Yang sholat subuh di mana tuh? Sholat di Kalirejo. Kalirejo. Terus kita nanti masuknya ke Wonotunggal. Dari Wonotunggal, terus kita ke arah tanjakan Kelangkalan. Kelantung. Iya, Kelantung, sorry. Kelantung. Nah, itu masuknya Desa Batur kan? Desa Batur, cuman desa pinggirannya lah, bukan kampungnya ya. Kampungnya. Jadi perjalanan berangkat tuh relatif aman ya. Aman. Justru yang kita kira kita nggak bakalan ketemu pom bensin karena kita berangkat tengah malam, ternyata pom bensin banyak. Banyak. Ada yang bahkan total kalau nggak salah ya ada 5 sampai Rada Dongkal ya. Karena kita di situ di Rada Dongkal kan. Iya. Nah, itu ternyata aman. Jadi buat teman-teman kalau yang dari arah mana ya, kalau mau lewat situ berarti dari arah Kuningan atau misalkan Cirebon mau lewat jalur tengah gitu ya. Aman sih, banyak pom bensin. Nah, cuman yang di luar ekspektasi adalah ternyata saat kita lewat Jatinegara, bayangan tuh udah Jatinegara tuh gelap karena hutan jati. Ternyata malam itu rame. Karena kita berangkat tuh bertepatan malam Jumat Kliwon kan? Iya, Jumat Kliwon. Nah, itu orang-orang yang dari lawan arah itu rame banget. Ada mobil, ada motor, bahkan ada elf, ya kan? Ada bus juga. Ya kan, ada bus juga itu. Gak tahu itu habis ada acara apa, mungkin di daerah Rada Dongkal atau di mana. Jadi yang menuju ke Slawi itu lewat Jatinegara rame, intinya gitu. Ya artinya kita nggak ngalamin apa sepi gitu ya. Di komentar Mas Ri juga Reels kan sempat keluar ya. Itu tuh banyak yang bilang Jatinegara kan bukan angker sih, tapi lebih ke gelap sepi ya. Banyak yang nggak nyaranin ke kita saat kita bikin rute awal tuh, jangan lewat Jatinegara Mas, gelap sepi. Kita berempat kok, iya Mas, tetap aja sepi, jangan, bahaya. Ya saat itu karena kita PD-nya udah masuk ke subuh ya, jadi kayaknya banyak orang nih. Nah udah sampai situ kita rest di Rada Dongkal di Alfamart karena di intercom sudah ada suara-suara lapar. Siapa? Ini lapar. Ya udahlah akhirnya, dan itu juga Indomaret 24 jam ya kayaknya. Alfamart ya, Alfamart 24 jam. Berhenti dulu situ, tag video, terus apa namanya? Ya istirahat sebentar lah. Iya. Nah habis dari situ nggak jauh kita isi bensin full sampai ke Dieng ya. Sampai ke Dieng. Kayak itu ya. Kalau impresinya untuk perjalanan ke Dieng, berangkatnya karena kita lewat tanjakan Kelantung. Untuk saya yang belum pernah, ini kebalikannya karena Rangga udah pernah, bahkan beberapa kali dia lewat situ gitu. Untuk saya sih ya agak kaget karena jalannya mix dia. Jadi batu-batu terus beton, terus beton sambil nanjak gitu kan. Yang parah lagi pas mau deket ke Diengnya tuh, itu bener-bener gini ya, kayak tanjakan Sikarim mungkin, tapi nggak terlalu parah lah, nggak terlalu parah, full batu itu. Ya sengaja biar motornya nggak dimanja terus, diajak ke jalan kayak gitu. Minimal rusak ya. Tolong. Jadi btw kalau jalan situ lebih hemat waktu kan? Lebih hemat waktu. Tapi lebih boros spare part yang jelas. Boros spare part. Jadi tinggal dipilih tuh. Hemat waktu apa hemat spare part. Bener-bener. Jadi ya itu impresi perjalanan berangkat gitu ya. Kemarin tuh perjalanan plus
berhenti dan kita konten-konten itu berapa jam total? Kurang lebih itu 9 jam. 9 jam ya? Iya, 9 jam. 9 jam. Kalau normalnya itu, kalau saya biasa ke Dieng itu 7,5 jam. Ya kita molor sekitar 2 jam, ya wajar lah ya, kita istirahat, sholat dulu, terus konten-konten juga, ambil video. Karena ada spot bagus, prepare kameranya nggak kayak Asian Cam. Jadi kalau Asian Cam tinggal pencet ya. Nah, boleh masuk tuh produsen Asian Cam kalau mau support kita di acara Modbar Volume 2. Boleh Masih manual nih. Masih manual ya. Next kalau ada Asian Cam udah asik ya. Asik. Gitu. Nah, oke. Untuk perjalanan pulang kita spill dulu perjalanan nih. Untuk perjalanan pulang kita lewat mana nih? Ada nggak? Untuk perjalanan pulang kita ngambil dari arah Bawang. Kita ngelewatin tol Kayangan. Terus kita menuju ke Desa Bawang, terus nanti keluarnya itu di Batang, di Subah ya. Subah. Di Subah. Terus masuk ke Pantura, Pekalongan, Pemalang, terus Ya, Tegal, ya. Brebes. Tegal Brebes langsung ke Kuningan lah ya. Losari langsung Kuningan. Nah, untuk pulangnya ini jujur aja saya belum pernah seumur-umur ke Dieng tuh pulang lewat situ. Jadi dari dulu pengen banget lewat tol Kayangan. Kayak gimana sih tol Kayangan, karena ngeliat di YouTube tuh asik banget. Termasuk di sini semua belum pernah ya? Belum pernah. Nah, berarti sama-sama belum pernah. Nah, itu dari situ tuh jalan nanjak terus sampai ke kita benar-benar di atas, kanan kiri tuh jurang. Jurang. Dan itu jalannya betonan semua ya. Betonan. Di tol Kayangan tuh asik sih. Tapi agak serem tuh naiknya juga agak terjal. Nah, ambil beberapa momen juga di situ. Nah, dari sini baru petualangannya dimulai. Sebenarnya ini yang sangat menegangkan. Ketimbang jalan berangkat, jalan pulang lebih menegangkan. Buat teman-teman yang tahu jalan dari tol Kayangan menuju Bawang seperti apa, komen di bawah. Jadi ternyata ya kita lewat hutan tropis dan jalanan yang sangat menurun. Mending kalau bagus jalannya ya. Jalannya itu rusak banget. Boleh dong nih impresinya dari Arangga dulu deh. Impresi gimana perjalanan dari tol Kayangan ke Bawang? Oke, dari Dieng sendiri ke arah tol Kayangan itu jalannya bagus, indah, bahkan kiri kanan jurang tapi indah buat foto. Makanya kita juga sempat berhenti buat foto-foto. Dan kemudian setelah ngelewatin tol Kayangan itu, ya kita naik terus tuh, naik. Terus kita pas turunnya itu, di situ agak kaget sih, karena turunnya tuh bener-bener turun, curang. Jadi lebih turun daripada turun gitu kan? Benar. Lebih turun daripada turun. Bahkan sebelumnya sering lihat kan ada video di TikTok tuh yang arah ke Dieng tuh yang sering entah itu nggak kuat nanjak atau yang remblong. Nah ternyata itu jalan yang kita lewatin. Jadi di setiap turunan itu ada yang ngejaga. Benar. Ya kan? Tapi Seber aman. Seber aman. Aman, dia mah terabas mulu anjir. Kita pelan-pelan kan deg. Tiba-tiba dari belakang Seber, anjir warlock sih. Mode warlock guys. Mode warlock. Jadi kalau Seber aman. Lanjut ke Vario Mastri. Vario Mastri gimana nih impresinya? Kita tanya dari berangkat dulu apa langsung pulangnya? Berangkatnya sih aman-aman aja lah ya. Mostly aman sih kalau berangkat. Pulangnya sih lebih dapat momen-momen menegangkan tuh pulangnya justru. Gimana? Vario Mastri. Kaget yang jelas ya. Kaget karena masih kan masih rem standar ya. Jujur masih standar ya, semua. Diameter di seblik memang udah 260, cuman cuma standar. Kaliper sama master masih standar. Terus CBS juga kan. Kalau misalnya rem belakang, pasti rem depan ikut. Ya, cuma mau bolak-balik iya, agak riskan sebenarnya, agak takut tuh. Makanya minta spare waktu buat berhenti dulu. Bahkan ini ya sempet remnya ngelos. Iya, dalam, agak dalam. Panas itu. Panas. Padahal itu posisinya hujan loh. Hujan. Gimana kalau hawa panas? Makanya itu agak agak PR. Agak ngeri. Ya pokoknya terlebih dari itu sih pemandangannya enak, seru ya. Terus ditambah kabut-kabut gitu, terus pokoknya seru banget sih. Kita itu pulang dari Dieng sampai ke Pantura hujan terus ya? Hujan terus ya? Sampai Pekalongan ya? Sampai ke Subah dong? Subah. Kita Bawang aja tuh masih hujan kok. Gitu sih dari Vario Mastri gitu doang. Ya, setiap ada ketemu jalan datar, tunggu. Tunggu kita pakai intercom ya. Jadi ya udah kasih spare dulu, nungguin Diki sama Noval dulu nyampe baru kita berangkat lagi. Sambil dinginin rem juga kan. Iya. Lanjut, Diki gimana Ki? Kalau dibilang
aman sih aman, tapi deg-degan juga. Deg-degan ya. Iya, kalau diturunin, waduh ini capek banget ini. Ya pasti ini turun, ini pundak sih sama. Ini rem, wah Gimana dengan CBR? CBR enak aja lah pas anjir. Enggak, CBR kalau dia pelan malah pegel. Makanya Iya. dia labas aja udah. Iya. Pulang-pulang nih otot ini nahan beban. Anjir. Impresinya emang gitu benar-benar. Iya. Jadi kalau misalkan dibilang aman, alhamdulillah aman. Tapi benar kalau saya sendiri ya, baru kali ini naik motor itu benar-benar takut mati. Kenapa? Pertama, barang bawaan banyak. Bawaan banyak. Pakai box, pakai gembolan juga. Motor kan downsize juga, mikirin pelek juga. Alhamdulillah rem sih aman, nggak ada gejala dalam atau gimana kan. Karena memang udah di-upgrade semua juga gitu. Alhamdulillah sih aman. Cuman ya itu, begitu ngeliat turunan tuh bener-bener turun, lebih turun daripada turun. Terus di ujung itu udah ada orang yang nungguin. Ya, Berarti kan Ditambah lagi jalannya itu kan apa namanya itu cor-coran ya. hmm, Dan di kiri-kirinya tuh, Lumut. kiri kanannya tuh lumut. lumut, lumut. Hujan lagi. Iya, ya itu dia makanya. kita menantang ya. Tapi waktu kita di tol Kayangan tuh waktu turun itu ada NMAX ban botak loh tuh, rrr aja. Wah enak banget tuh. Warlock kali ya? Warlock sih. Itu real warlock. Warlock. Iya. Anjing dijampingkan os. lagi. Ya intinya kalau teman-teman yang mau lewat Batur ke daerah Bawang itu tembusnya langsung pasar Bawang BTW. Kalau dari Bawang berarti usahakan tenaga motornya optimal. Kalau dari Dieng usahakan pengeremannya bagus sama traksi bannya bagus. Jangan sampai ban botak, pengereman butut. Wah udah si Amsyong itu. Coba buat teman-teman yang udah lewat situ juga boleh komen di kolom komentar. Bagi-bagi pengalamannya juga. Nah dari perjalanan kita ke Dieng mau berangkat mau pulang kita kan nemuin beberapa kali tantangan di perjalanan nih. Dan ini emang sesuai dengan nafas touring, artinya adventure banget gitu kan. Jadi nggak mainstream lewat jalan on road aja, tapi kita lewat jalan off road juga. Off roadnya nggak yang tanah sih, tapi ya artinya bukan jalan utama lah gitu ya. Part-part performa yang dipakai, yang sudah di-upgrade sebelum berangkat, ada kendala nggak? Kalau dari Rangga sendiri, sebelumnya kan udah pergantian part, yaitu filter udara dari Proper. Ya. Kemudian service full treatment dari Oli juga ya. Geraha, ganti oli juga pakai Mobil One. Dan untuk impresinya kerasa banget sih. Berhubung Rangga kan pakai knalpot underbelly, Ya. ditambah filter udara ganti pakai Proper. Yang sebelumnya itu pakai standar. Yang Nafasnya pasti lebih lega ya? dari napas, dari torsi Torsi itu juga pasti lebih kerasa. Dipakai buat nanjak itu pokoknya makin enak kan, makin enak. Buat teman-teman yang nggak tahu knalpot underbelly itu sama dengan knalpot kolong lah gitu. Jadi yang suaranya, waduh. Tapi termasuk adem sini underbelly tapi adem ya. Adem, soalnya dia knalpot itu bahannya dari karbon, bukan yang dari stainless atau besi. Hedon ya. Biasa. Sultan. Motor paling kencang, knalpot paling hedon. Susah. Awe kok. Jalanan rusak berapa sih? Wah, gila harusnya sih bawa WR. Ya oke lah. Kalau performa mostly sih aman. Tapi gimana, Mas Tri? Aman nggak? Buat berangkat pulang ada kendala nggak? Sebenarnya saya tahu sih jawabannya. Mau ngomongin trouble-nya dulu apa untuk Tahu enaknya dulu lah. Enaknya dulu. Apa yang dirasa motornya sebelum sama sesudah? makin enak sih. Makin enak. Makin enak karena rebound dan downsize di Geraha tuh kan diperhitungkan banget tuh. Betul. Dikasih arahan juga. Kebutuhannya seperti apa sih? Ya gini ya udah berarti udah enak lah. Ya. Terus sama karena kemarin refresh engine pakai sensor dari TPS juga, ada TPS, proper juga ya. injektor. Terus kalau dari CVT ada roller sama kampas ganda. Itu proper semua ya? Iya. Tapi yang paling kerasa sih di kampas ganda. Kampas ganda. Karena bahan kampas ganda dari Proper itu kan karbon Kevlar ya? Karbon aramid. Karbon aramid. Dia tuh kalau semakin panas tuh semakin gigit. Betul. Oh, iya. Jadi nanjak tuh ya udah enjoy aja. Nah, ini edukasi sedikit buat teman-teman. Bedanya kampas ganda standar dengan kampas ganda karbon aramid. Kalau kampas ganda standar, kalau panas itu ngebagel, keras jadinya. Biasanya timbulnya gerdek. Ya, biasanya timbulnya gerdek, slip. Kalau kampas ganda dengan bahan karbon aramid, dia ya tadi lebih tahan panas. Terus juga kalau makin panas tuh gigit dia. Karena bukan ngelunak ya, tapi nyatu gitu material dengan mangkok tuh.
Jadi secara performa aman lah ya. Aman secara performa. Nah sekarang ini yang perlu kita bahas. Kendalanya apa nih? Mastri. Kendalanya tuh di starter. Lebih ke saklarnya sih, bukan starternya. Ya. Karena pakai saklar aftermarket yang ala-ala Vietnam tuh yang warna merah. Merah. Itu tuh ternyata di dalamnya tuh rumahnya tuh patah. Oh. Jadi dia tuh nggak bisa balik. Kalau misalnya pencet gitu kan harusnya balik ya. Ini mah nggak. Patah ya. Nah patah. Terus si tembaga itu nggak nempel. Nah jadi harus di Udah korek-korek. aus lah ya. Lumayan juga itu ya. Itu enggak awalnya pas Awalnya berangkat bisa. berangkat sama sekali nggak ada isu itu kan. Iya, nggak ada. Berangkat tuh nggak ada isu itu. Justru pas di Dieng itu. Ini kok kenapa usal-usal aja Mas Tri kan? Kenapa usal-usal aja? Ternyata pas ditanyain si starternya nggak balik gitu. Tapi tinggal di goyang-goyang Iya. tuh bisa. Gongnya waktu pulang di Pekalongan kan? Iya. Pemalang, Pekalongan. Sebelum Pemalang. Oh, udah lewat Pekalongan itu ya? Oh iya. Itu pas pas jalan balik baru banget selesai makan. Langsung olahraga lagi. Iya, kita udah di depan. Kurang sama Rangga udah di depan. Iya. Mas Tri ngadat. Nama Iya, ternyata ya susah. Akhirnya menyerah. Akhirnya congkel. Akhirnya congkel, bypass langsung. Ya udah. Tapi sekarang udah aman kan? Aman, sekarang udah ganti. Yang mau tahu updatean kendalanya Mas Tri, konten-konten kita selama kemarin di Dieng ya, itu bisa tonton dulu sebelum video ini tayang. Sebenarnya kalau kalian udah nonton ini harusnya udah tayang sih ya videonya. Cuman kalau pengen lihat dari perspektifnya Mas Tri itu bisa cek Instagramnya Mas Tri, A-nya 3, I-nya 3. Terus ke TikToknya juga udah rilis belum? Udah. Nah, di TikToknya juga Mas Tri, A-nya 2, I-nya 2 ya. Beh, apal banget gua. Oke deh, kalau gitu. Diki, senengnya ada kendala nggak? Ada kan? Nggak ada, alhamdulillah motor dari perjalanan berangkat sampai pulang aman. Sih. Aman. Kan lecet-lecet aja. Lecet karena dia bawa barang bawaan, Iya. strapnya salah kebalik. Iya. Jadi si besi strapnya tuh ke body kan. Itu dia. Nah oke, selanjutnya terakhir Siro. Kalau Siro sebenarnya secara performa aman karena balik lagi itu udah di servis di Geraha, terus udah ganti busi juga, mapping ulang. Performa enak banget, asli, tanjak-tanjakan enak, pokoknya tenaga enak. Buat kelas 125 cc dengan bobot saya 80 kilo, kemarin bawaan double gembolan kayak gitu aman. Nanjakan di tanjakan Kelantung, wah gak ada isu sih, aman pokoknya. Sampai Rangga kan nanyain, aman nggak motor? Aman sih, aman, enak. Justru kita berempat itu punya kendala yang sama, yaitu motor tuh berbet dan ngok ya. Karena saat di Dieng itu ketinggian di 2000-an mdpl, ya khasnya Honda, ternyata Yamaha juga Lumayan. kerasa juga kan? Iya. Jadi motor tuh yang kerasa tuh berbet ya. Mas Tri juga berbet kan? Iya, motor Mas Tri juga, Vario Mas Tri, empos, CBR. Bahkan Rangga itu pas kita dari kabin tuh, kalau kabin mau nyari makan, itu kan agak ada tanjakan dikit tuh. Itu sampai nggak kuat. 250 cc tuh ya? 250 cc bener-bener nggak kuat, digas tuh ngempos, Empos ya. nggak ada tenaga. Nah itu ya perbedaan ketinggian itu pasti pengaruh ya, oksigen sih ya. Nah itu kita punya kendala yang sama, selebihnya sih oke. Nah ngomongin perjalanan, jadi bukan cuman dari rumah ke Dieng, dari Dieng ke rumah lagi. Nah kita juga main ke Temanggung, ke Bung Bansari, perjalanan lewat Kebun Teh Tambi. Nah Kebun Teh Tambi ini jujur aja ini bukan kali pertama saya lewat Kebun Teh Tambi, ini udah beberapa kali, bahkan 3-4 kali. Cuman baru kemarin bener-bener nikmatin momen. Kenapa? Karena saya baru tahu di belakang saya setiap lewat Kebun Teh Tambi atau udah ngelewatin Tambi lah, itu ada Gunung Sindoro. Karena selama ini orang Baru nyadar, ya? baru nyadar. Jadi Iya ya. jadi selama ini kalau lewat Tambi itu langsung terus Temanggung. Temanggung mau ke Parakan, Wonosobo. Jadi nggak balik lagi. Jadi nggak pernah ngeliat view sebaliknya dari Temanggung ke Dieng, nggak pernah. Baru kemarin pas kita berhenti nengok gini ke belakang, anjir. Mantap ya. Iya. Masya Allah, itu bener-bener pemandangan yang indah lah gitu ya. Bener-bener kita motor diparkir di jalan itu setara dengan awan. Itu di Tambi tuh. Ya, quotes-nya gimana quotes-nya? Quotes-nya nggak perlu setinggi langit, cukup setara dengan awan aja. Boleh itu boleh diartikan seperti apa aja ya, artinya kita nggak boleh terlalu mencuat lah, rata-rata aja, rata-rata aja. Kita momen-momen di situ foto-foto ya, foto dan lain-lain, ambil foto situ, cakep sih, cakep. Cuma emang space-nya nggak ada karena kita harus berhenti pinggir jalan.
Habis itu kita turun ke Embung Bansari yang ada di Desa Bansari. Nah, info aja buat teman-teman di Embung Bansari itu kalau cuaca cerah itu teman-teman bisa melihat 4 gunung sekaligus. Kalau teman-teman berdiri di Embung Bansari itu di belakang teman-teman itu Gunung Sindoro, sebelahnya Sumbing, terus di kiri teman-teman itu Merbabu, di tengah itu Merapi. Itu bisa 4 sekaligus. Cuman kita nggak dapat momen. Mungkin teman-teman yang mau ke Embung Bansari atau Dieng kalau mau dapat pemandangan bagus ya, itu di bulan Juni sampai September. Itu peaknya musim panas yang enak buat wisata ke sana tuh di bulan Juli. Coba ya nanti teman-teman yang mau ke sana saya rekomendasiin di bulan itulah antara Juni sampai September. Kita ngapain aja di Embung Bansari kemarin? Nongkrong-nongkrong aja ya. Nongkrong aja, ngopi-ngopi ya. Ngemi. Nikmati pemandangannya. Apa? Iya, take konten dikit. Ya, konten dikit ya. Ya itulah, cuma itu aja. Sempat jadi gini, Embung Bansari itu ada 2 step. Jadi ada 2 halaman. Halaman bawah itu untuk parkiran umum, halaman atas itu untuk parkiran yang camping. Jadi ada camper van dan lain-lain itu parkiran atas. Nah, buat teman-teman yang mau parkir motor itu di halaman yang bawah, jangan yang atas ya. Kalau kita kembali yang atas karena udah izin dulu, kita untuk konten, jadi jangan ditiru. Maksudnya situ untuk camper van buat yang camping gitu. Tapi kalau udaranya agak terlalu dingin ya. Nah, iya. Ternyata udaranya nggak terlalu dingin karena Embung Bansari itu terletak di ketinggian 1.200-an kalau nggak salah. Coba tadi cari deh di Google. Kalau nggak salah di bawah 1.500. Karena di Tambi sendiri aja 1.500. Kan Embung Bansari di bawahnya Tambi. Itu ya. Itu pasti di bawah 1.500 lah. Ya nggak terlalu dingin, tapi sejuk aja ya. Sejuk aja. Kita lagi asik-asik nongkrong di warung mie, tiba-tiba ada satu yang bisa pakai headset ngelihat pemandangan. Banyak masalah kayaknya. Itu saya nggak sadar loh di video. Lagi enak menikmati gitu kan. Udah pemandangannya dipanggil-panggil. Rangga, nggak nengok-nengok. Ini disumpel. Pokoknya playlistnya ini full Bernadia. Iya. Ya akhirnya playlistnya berguna juga. Kepake di tempat yang pas. Tapi itu ke Embung Bansari juga nanjaknya lumayan, turunannya juga lumayan karena betonan ya. Hati-hati lah kalau musim hujan basah tuh beton lebih licin daripada aspal. Ya itu aja perjalanan kita. Jadi dari Dieng ke Temanggung, bukan Dieng Temanggung ya, Dieng dan Temanggung. Selanjutnya kita bahas momen paling berkesan selama Motbar ini. Dari mulai dikit dulu lah. Momen paling berkesan. Kalau menurut saya ini semuanya berkesan karena ini pengalaman pertama touring, pertama ke Jawa Tengah. Pokoknya serba pertama lah. Pertama dengan orang-orang. Ya pertama kita main bareng. Kalau kita berdua udah sebelumnya ke Jakarta dan lain-lain udah ya, oke. Iya. Di jalannya? Iya, di jalan wah, suatu yang baru lah ya. Suatu yang baru lah pokoknya. Lewat pegunungan, belok. Kan biasanya kita pantura terus nih Mas. Pantura terus. Iya. Ya, kalau ini kan spesialis pantura. Iya. Kalau Geraha spesialis injeksi. Iya. Kalau spesialis pantura. Spesialis pantura. ini. Nah, lanjut ke Nopal. Nopal ini juga kali pertama ya? Pertama banget. Apa momen berkesannya? Semua sih emang bener berkesan sih. Iya. Terus ini kan baru pertama kali kenal. Iya, terus benar. Pertama kali touring juga, ternyata asik juga gitu tuh. Nggak ada masalah apapun. Biasanya kan ada orang yang baru pertama kali terus jalan jauh. Ada beda chemistry ya, itu kurang nyambung gitu. Itu dia yang jadi dasar sebenarnya touring ini penggagasnya ya mereka berdua. Iya. Cuman ya direvisi dikit, disesuaikan dikit waktu dan berangkatannya, tujuan dan lain-lainnya, akhirnya jadilah Motbar ini. Nah, jujur aja memang mungkin banyak teman-teman yang nggak nyangka juga kalau kita sebenarnya baru main. Kategorinya ya masih dibilang baru kenal beberapa bulan ini ya, belum sampai tahunan lah gitu. Tapi karena atas dasar sama-sama suka konten, suka otomotif, satu visi satu misi juga, jadi kayaknya chemistry-nya lebih cepat dapat gitu. Nggak ngejamin juga teman udah kenal lama tapi bisa jadi di touring sendiri chemistry nggak dapat ya. Jadi itu kalau touring memang harus yang seirama dan sepaham. Kalau egois wah susah ikut touring, dan di touring itu akan terlihat sifat aslinya orang aslinya ya. Benar. Itu akan kelihatan. Touring naik gunung ya sama. Itu karakter orang akan terlihat. Berarti momen berkesannya itu ya. Iya, sama mungkin banyak yang bilang
Kenapa sih touring di bulan hujan gitu? Oh, iya. Emang nggak nyesel? Ya. Tapi nggak nyesel. Nggak nyesel. Nyesel nggak kira-kira? Nyesel. Malah seru ya. Seru ya. Tantangannya ada. Iya itu dia. Nikmatin kabutnya ada. Iya. Jadi enjoy aja. Karena kalau di musim hujan relatif lebih banyak kabut. Iya. Banyak kabut. Cuman suhunya memang tidak terlalu dingin daripada musim kemarau. Tapi seenggak dinginnya Dieng, kita malam aja tembus 8 derajat tuh. Iya lumayan. 8 derajat loh. Itu Diki pakai sleeping bag. Iya. Saya pakai selimut, mereka berdua satu selimut bareng-bareng. Iya. Enggak, beda. Beda. Ada 2 selimut. Ada 2 selimut. Iya, ada 2 selimut. Validasi. Dan kita masing-masing udah punya cewek. Ya, intinya semua berkesan lah. Nah, dari Rangga gimana? Apa kesannya? Oke, kalau dari Rangga sendiri overall sama kayak yang udah Diki sama Nopal sebutin tadi. Dari kebersamaannya, kesolidannya, visi dan misi tujuan kita touring itu untuk tujuan konten gitu kan. Dan itu Gak ada yang keberatan sama sekali ya. Gak ada yang keberatan sama sekali. Nyaman, enak, asik banget tuh. Iya. Jadi gini, touring kita kali ini memang kita nggak open event. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita banyak berhenti untuk konten. Itu dia. Ya terbukti dari perjalanan berangkat aja itu kita bisa 9 jam, yang normalnya 7,5 jam. Teman-teman pasti bilang jarak dari Kuningan ke Dieng lama banget bang sampai 9 jam. Ya itu karena kita berhenti istirahat, setting kamera, konten dan lain-lain. Ya jadi kita memang dari berangkat udah komit, jadi nggak ada yang keberatan satu sama lain ya. Ya enjoy aja gitu. Bahkan Rangga sendiri sebelumnya kan sering touring juga tuh, dan Rangga tuh tipe orang yang kalau mau touring atau apa tuh mentingin waktu. Pengen cepet-cepet nyampe, entah itu ngebut, entah itu apa. Dan sama mereka ini kan tergolongnya nyantai, bener-bener nyantai. Apalagi di depan Vario 125 tuh. Tapi walaupun nyantai banget gitu, nggak boring, nggak capek, nggak apa, asik aja gitu loh ngobrolnya, apanya. Sebenarnya gini, kalau touring itu bukan masalah kecepatan ya, tapi flow atau ritme. Kalau kita ritmenya konsisten, itu nggak capek. Tapi kalau kita ngebut terus, adrenalin kan terpacu terus, capek, cepet lelah. Itu pasti teman-teman pasti ngerasain. Mungkin Rangga juga ngerasain kayak gitu. Kita cepet sampai tapi juga capek di jalannya. Karena ya itu adrenalin terus meningkat kan. Nah, kalau kita tuh ngeflow tapi konsisten. Waktunya istirahat, ya istirahat gitu. Jadi sampai sana itu bahkan kita masih bisa aktivitas, masih bisa nyuci motor, ya kan? Gak kerasa capek. Gak kerasa capek karena kalau orang baca dari referensi di Google, maksimal berkendara mau naik mobil naik motor tuh 3 jam apa 4 jam ya? Lupa saya. 3 jam atau 4 jam gitu. Maksimal. Setelah itu harus berhenti itu. Jadi kesana itu ya bisa aktivitas, nggak lelah kayak gimana gitu ya. Ya oke. Terus ada lagi nggak? Dan ya itu sih paling dari rutenya. Sebelumnya kan Rangga pernah ke Dieng juga, cuman ya lewat yang Pantura, Pekalongan, Wonotunggal itu. Dan kemarin itu kan lewatnya dari jalur tengah, terus pulangnya ke Tol Kayangan, itu baru pertama kali. Dan buat pemandangan, feel-nya itu beda banget dan asik banget. Asik banget ya. Asik dan menegangkan ya. Ya. Itu buat tapi terobos aja lah. Beda CBR-nya. Jadi itu kalau misalkan mau ikutin rekomendasi jalur kita, persiapkan yang pertama motor itu harus fit. Gak penting cc, tapi yang penting motor harus fit. Karena ngikutin kita aja, beat FI boncengan kan? Bener. Lewat Kelantung kan? Lewat Kelantung. Iya, berarti artinya cc bukan segalanya, tapi motor harus fit, itu satu. Terus pas pulangnya ya rem harus bagus gitu, jangan sampai amit-amit, jangan sampai ngeblong gitu. Nah terakhir mungkin saya jadi untuk touring Modbar 2024 kali ini, jujur aja ini kali pertama touring dengan konsep konten. Ini pertama kali, jadi terima kasih buat Rangga, Noval, Diki semua yang udah kita sama-sama kerjasama lah dalam acara touring Modbar kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita suguhkan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau touring juga, jadi inspirasi juga, jadi motivasi juga gitu kan. Jadi emang saya didominasi kalau misalkan touring itu ke daerah timur, justru ke daerah barat kayak Jakarta gitu mah baru pertama kali kemarin sama Diki. Jakarta naik motor tuh baru pertama kali. Ya selebihnya kalau ke Jakarta naik mobil. Terus ke daerah puncak itu malah jarang. Mentok-mentok ke barat itu tuh yang seringnya ke Bandung. Karena kalau ke Bandung kan kampung juga kan, kampung halaman juga, jadi sering lah kalau ke Bandung. Justru seringnya tuh ke daerah timur, tapi konsep touring dengan konten ini baru pertama kali. Nah, kesan-kesannya bener tadi jalan. Jadi ada beberapa jalan yang sudah sering dilewati, tapi ternyata
ini bisa kepecah lagi. Jadi kayak tadi, saya biasa ke Dieng itu lewat Selawi, lewat Jatinegara itu pasti, lewat Dongkal itu pasti, ke Dieng itu pasti lewat situ. Tapi lewat Wonotunggal, Kalirejo itu baru kemarin. Lewat Batur lewat kampungnya itu baru kemarin, lewat Tanjakan Kelantung itu baru kemarin. Nah, yang pulangnya yang bener-bener baru kali itu ya, baru kemarin itu, yaitu dari Dieng ke Bawang itu lewat Tol Kayangan baru kali itu juga, dan itu bener pemandangannya itu indah banget. Indah tapi ya bener tadi sekaligus menegangkan. Nah, dari Bawang ke Pantura itu pun baru pertama kali. Biasanya dari Bawang itu naik ke atas, naik tembusnya tuh Selawi lagi tuh, gitu. Jadi jalur tengah lagi. Cuman kita kan kemarin terus ke Subah ya. Jadi ya untuk perjalanannya menarik, mengasyikan. Walaupun katanya orang ngapain touring, bener tadi kata Opal, ngapain touring musim hujan, tapi ya kita nggak ngerasa asik-asik aja, nggak ngerasa terintimidasi dengan cuaca kok. Aman aja kok. Memang kita berangkat pulang itu dari Dieng itu full gerimis sampai Subah, tapi gerimisnya tuh gerimis manja ya. Aman lah itu. Dan ada satu lagi yang berkesan banget buat saya, mungkin berkesan juga buat semuanya. Selain tadi perjalanan berangkat pulang dan kita berkegiatan di Dieng, yaitu perjalanan menuju Temanggung. Itu di Tambi itu indah pol. Indah banget. Jadi kita jalan belok lewat kebun teh Tambi. Begitu jalan datar menuju turunan itu kayak kita dikasih ini loh pemandangannya gitu kan. Kayak bener-bener awan gitu kan. Ih, cakep banget. Itu mudah-mudahan sih ada klipnya ya. Nanti kita masukin juga. Oke, selanjutnya ada nggak tips buat teman-teman yang baru mulai touring atau yang baru mulai mau touring bareng-bareng sama teman-temannya, mungkin dari mulai Rangga? Oke, kalau dari Rangga sendiri, Rangga juga touring baru beberapa kali, belum yang pro banget. Cuman ini sebatas kasih saran dari pengalaman Rangga sebelumnya. Jelas yang pertama, buat touring sendiri, pilih teman-teman yang emang sefrekuensi. Karena dari teman-teman touring kita itu bakal berpengaruh banget ke experience sama suasana asik atau enggaknya touring kita itu. Dan kemudian ya jelas dari fisik badan, terus kendaraan itu harus dipersiapkan dengan matang banget. Selanjutnya apa? Mungkin kalau dari Novel mah lebih ke gear sama peralatan sih. Ya gear lah. Dari mulai jaket, celana, sepatu, terus jas hujan. Walaupun musim kemarau ya jas hujan harus tetap dibawa. Apalagi buat teman-teman yang mau touring ke daerah pegunungan, kita nggak tahu karena kan di gunung kadang iklimnya suka beda ya. Ada gerimis-gerimis gitu atau gimana. Sama pilihan jaket, terus celana tuh harus di reset lagi lah. Mau kemana kita touringnya, pakai apa dulu gitu. Terus barang bawaan itu harus efisien. Benar. Jangan barang bawaan yang nggak jelas, karena kita pakai motor bukan pakai mobil, gitu kan. Jangan semuanya dibawa, tapi bawa yang perlunya aja. Terus Diki ada? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Novel sama Rangga. Cuman PR-nya kalau menurut saya dari pengalaman kemarin tuh dari packing peralatan, Mas. Yang pas ngikat tali tuh. Itu kan kita ini pencinta motor nih, biar motor tuh gak terlalu rusak lah gitu. Harus diperhatikan lah pas packing barang. Soalnya kan kita jarak jauh bawa barang banyak. Betul. Apalagi kalau kita bawa barang elektronik kan. Itu dia. Untuk produksi. Terus juga rekomendasi buat tali-tali itu, kalau saya pribadi itu lebih condong ke tali webbing. Tali webbing tuh yang biasa dipakai buat terpal truk itu, ataupun buat panjat tebing biasanya pakai webbing juga tuh. Jadi bahan talinya tali webbing, tali nilon. Cuma cara ngikatnya harus benar. Cara ngikatnya juga harus benar. Kalau teman-teman mau pakai jaring ala-ala gembolan Vario, itu bisa kayak punya Mastri. Itu jaringnya kuat itu. Itu mereknya apa? Pakai merek Kambing Gunung. Kambing Gunung. Itu sponsorin nggak? Nggak. Setara banget. Next bisa lah. Bisa lah ya. Kambing Gunung ya masuk ya. Tapi itu memang bagus. Jaring yang ternyata yang saya rekomendasiin dipakai juga sama Noval di Vario Mastri. Itu talinya tebal, pengaitnya tuh juga kokoh ya. Pengaitnya walaupun pakai bahan plastik tapi kuat gitu. Gak ngelecetin kan? Gak ngelecet. Nah itu gak ngelecet. Kalau dulu body ya Pak. Kalau dulu pas ke Bandung tuh kan pakai buntulan juga. Pakai jenis hooknya tuh yang kawat. Yang kawat. Nah pas ngebuka tuh nggak sengaja ke lecet ke behel ya. Jadi bukan lecet lagi sih tuh, mah kayak ngebekas banget, kecoak banget karena besi kan. Ini terutama untuk teman-teman yang tangkinya didudukin, itu kalau bisa ngikat barangnya yang simple.
Jadi jangan sampai teman-teman terlalu banyak ngikat barang di belakang saat ngisi bensin ribet. Itu tips. Sebenarnya kemarin kejadian di Vario Mastri karena double gembolan dia. Agak kalau nggak double aman tuh. Sampai akhirnya setiap ngisi bensin harus berdua gitu. Cuman ya karena dia bawa peralatan buat produksi juga dan lain-lainnya. Produk juga ada kita produk kan bagi-bagi produk juga. Ya itu jadinya ya harus benar-benar diperhatikan supaya efisien barang bawaan sama saat pengemasan lah intinya gitu. Kalau dari saya sendiri kurang lebih udah dijabarin semua dari mulai jaga kesehatan diri, jaga kesehatan motor, bawa perlengkapan yang efisien, gear, perlengkapan kita untuk berkendara juga yang safety. Di sana jaga kesehatan, jangan makan minum yang macam-macam lah, maksudnya yang pasti-pasti aja. Terus yang jelas cari rekomendasi atau referensi tempat tinggal. Jadi jangan on the spot. Banyak orang yang dadakan, jadi touring kita berangkat aja dulu. Nanti kita nyari penginapannya di sana. Kalau teman-teman kalau teman-teman touringnya bukan di hari libur atau bukan di maksudnya di hari-hari liburan gitu ya, hari-hari besar gitu, mungkin aman. Tapi kalau teman-teman touringnya di weekend atau tanggal merah, ya sudah dipastikan banyak yang penuh. Dan itu akan nyusahin, nyiksa. Kalau bisa jangan on the spot. Kalau saran saya jangan on the spot. Terus mungkin pemilihan jalur jangan dadakan. Kalau misalkan nggak pede dengan jalur baru, udah pakai jalur yang lama aja atau jalur yang udah pasti-pasti aja. Tapi kalau teman-teman niatnya spare waktu banyak untuk berpetualang, ya silakan. Explore itu silakan. Kayak kita jatuhnya explore gitu kan. Itu silakan. Ya mungkin gitu aja. Terakhir kita nggak lupa. Jadi Modbar kali ini kita terima kasih dulu untuk sponsor yang udah support kita ya. Dari mulai Proper, ada Graha, ada 17 Speed Shop, ada MDM, ada King Auto, terus ada apa gitu? RLP, ada lagi RM Auto Shine, ada ini baju yang dipakai Pirelli Custom. Nah, teman-teman yang mau bikin kaos satuan bisa ke Pirelli Custom. Terus ada Warcong, ada tim Sunset juga. Termasuk pihak-pihak yang sudah mendukung kayak Kalkabin itu udah support penginapan yang enak. Dan terima kasih juga buat teman-teman di sini, Diki, Nova, Rangga yang turut serta meramaikan acara Modbar ini. Ya tanpa kita semua, tanpa kita masing-masing Modbar nggak akan berjalan ya. Itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan apa yang kita suguhkan di TikTok, Instagramnya Mas Ria, dan di YouTube TWP. Jadi kemarin di Dieng itu rencananya kita bakal ketemu sama beberapa ini kan teman-teman juga buat ngebagiin produk, ternyata cuaca nggak mendukung. Tapi di hari Minggunya, di hari Minggu pagi tuh ada yang nyamper tuh, ya Wafda ada yang nyamper tuh ke penginapan, dia dari Semarang ke Dieng, yaitu mau main sama pacarnya. Itu kita kasih produk dari Proper dan King. Selebihnya kita bagi-bagiin di Instagram sama TikTok mungkin. Tapi ya itu saat video ini sudah tayang harusnya udah kita bagi-bagiin. Selamat buat teman-teman yang beruntung mendapatkan produk dari King dan Proper. Mungkin itu aja ya. Sampai jumpa lagi di acara Modbar berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like, komen juga buat saran, masukan serta pertanyaannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram Mas Ri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Peace out.